Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Konbanwa, selamat malam. Minasang o genki desu ka? Saudara sekalian, sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Para sahabat bahasa Jepang dimanapun berada, alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita berjumpa kembali melanjutkan pelajaran bahasa Jepang yang sudah saya sharing, yang sudah saya bagikan dalam video bahasa Jepang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar yaitu pola kalimat wa, des, positif, negatif, dan interrogatif, yaitu dengan kalimat pertanyaan beserta jawabannya. Sebelumnya juga kita pernah belajar yaitu partikel mo, bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya juga kita belajar kata tanya dari siapa atau donata. Mulai dari sekarang saya akan sharing mengenai bagaimana caranya kita menanyakan umur pada seseorang, ya. Umur kepada seseorang, umurnya berapa, orang itu umurnya berapa, saya umurnya berapa, si dia umurnya berapa. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah sebagai berikut. Kata tanya yang dipergunakan untuk menanyakan umur yaitu ada bentuk biasa, ada bentuk sopan. Ya, artinya bentuk biasa dan sopan sebenarnya sama-sama, keduanya ini adalah bentuk sopan semuanya. Tetapi ada yang sopan dan lebih sopan lagi. Yaitu adalah untuk pertanyaan biasa biasanya pakai kata tanya nansai. Kata tanya nansai. Nansai itu artinya umur berapa. Kemudian ya kata tanya oikutsu. Oikutsu juga sama, artinya nansai. Nansai artinya umurnya berapa. Oikutsu artinya umurnya berapa. Hanya saja ya para sahabat semuanya yang perlu diperhatikan di sini, pemakaian dalam kalimat ya kata tanya nansai dengan oikutsu itu berbeda. Artinya apa? Jadi kalau nansai ya, nansai kata tanya ini nanti dimasukkan ke dalam kalimat yaitu ditujukan kepada orang yang umurnya sama, orang yang umurnya sederajat jabatannya, orang yang jabatannya atau usianya lebih bawah daripada kita. Jadi nansai dipergunakan untuk orang yang usianya, orang yang jabatannya setara dengan kita atau lebih bawah daripada kita. Nah, lebih sopan kata tanya berapa umurnya, umurnya berapa, yaitu oikutsu. Oikutsu itu lebih sopan daripada nansai. Yang mana dipergunakan dalam kalimat kalau oikutsu yaitu umurnya lebih atas daripada kita. Kita menggunakan kata tanya itu dalam kalimat itu ditujukan kepada seseorang yang usianya, jabatannya lebih atas daripada kita, atau orang yang lebih dihormati, atau orang mungkin tamu ya dan lain-lain yang lebih kita segani atau menghormati. Nah, di belakang kata tanya nansai dan oikutsu belakangnya ada deska. Ada deska. Jadi nansai deska, oikutsu desu ka ya. Deskanya intonasinya naik ya. Deska gitu ya, seperti itu. Nansai desu ka, oikutsu desu ka ya, seperti itu. Berapa umurnya? Jadi nanti pemakaian dalam kalimat nanti nansai desu ka atau oikutsu desu ka. Nah, sahabat semuanya, mungkin untuk penggunaan kalimat tanya nansai desu ka, oikutsu desu ka mungkin masih bingung. Oke, supaya lebih jelas lagi, ikuti penjelasan Kang Nano berikut ini. Nah, sahabat semuanya,
Jadi untuk menggunakan kata tanya o ikutsu ya dan nansai itu bagaimana ya? Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan dulu bagaimana bentuk atau pola kalimatnya. Ya, o ikutsu atau nansai artinya berapa umur siapa ya, nanti akan kita sebutkan. Jadi yang pertama adalah kita pahami dulu pola kalimatnya. Pola kalimatnya untuk penggunaan kata tanya o ikutsu dan nansai adalah pola kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek, kemudian ada partikel wa, kemudian ada kata tanya dimasukkan di sini o ikutsu atau boleh menggunakan nansai ya. Jadi kalau sudah menggunakan o ikutsu tidak perlu nansai. Baru ditambahkan di sini des dan akhiran k. K merupakan ciri dari pola kalimat pertanyaan. Nah, di sini ini perlu dipahami benar-benar bagaimana bentuk kalimatnya untuk menggunakan kata tanya o ikutsu dan nansai. Subjeknya berupa apa? Subjeknya bisa kata ganti ya. Kata ganti orang ya. Baik pertama atau kedua atau ketiga boleh ya. Nah, saya akan contohkan di sini kata gantinya. Misalnya di sini subjeknya kita ambil misalnya anata ya, anata. Langsung masuk partikel wa-nya anatawa ya. Maaf ya, anatawa o ikutsu. Kita pakai o ikutsu ya. O ikutsu. O ikutsu. Langsung deska karena saya memakainya o ikutsu. Nansainya nggak usah dipakai. Jadi o ikutsu deska. Anatawa o ikutsu deska ya. Anda, anata itu Anda. Anda o ikutsu umurnya berapa? Seperti itu. Bila menggunakan nansai tinggal diganti saja. Anatawa nansai boleh di sini ya. Nansai deska gitu ya. Anatawa nansai deska. Ini ya. Nansai. Anatawa nansai deska. Anatawa o ikutsu deska. Jadi K-nya di sini karena di sini pertanyaan K, huruf K terakhir di sini intonasinya agak naik. Anatawa nansai deska? Anatawa o ikutsu deska? Anda umurnya berapa? Nah, anata bisa diganti dengan misalnya anohito ya. Anohito itu artinya orang itu. Misalnya anohito wa tadi memakai o ikutsu, sekarang saya pakai misalnya nansai ya. Deska anohito wa nansai deska? Orang itu umurnya berapa? Orang itu umurnya berapa ya? Nah, subjeknya bisa anata tadi ya, orang pertama tunggal. Anohito orang kedua tunggal. Bisa juga mengatakan orang ketiga, misalnya teman kita orang Jepang misalnya Mr. Tanaka, berarti Tanaka sang wa tetap ya.
pola kalimat wa-nya tetap ya di sini masuk. Tanaka-san wa boleh pakai oikutsu desu ka langsung atau nansai desu ka. Ya, boleh seperti itu. Nah, sahabat semuanya, setelah mendapatkan pertanyaan dari teman bicara kita, lawan bicara kita, anata wa oikutsu desu ka, misalkan begitu. Tentunya kita harus menjawabnya dengan jawaban yang diinginkan dari si penanya tersebut. Misalnya di sini ada kata tanya atau kalimat tanya, maksud saya, anata wa oikutsu desu ka, nanya saya maksudnya gitu ya. Orang itu nanya ke saya. Anata wa oikutsu desu ka? Ya, jawabannya di sini subjek ya. Kemudian partikel wa ya, kemudian di sini bilangan ya. Kemudian di sini langsung ditambah des. Oh, maaf, sorry. Di sini tambah bilangan itu sai. Ya, sai tambah des. Ya. Jadi saya ulangi, bentuk jawabannya yaitu subjek, partikel wa, bilangan, sai dan des. Jadi di sini ada kata tanya di sini nansai. Jadi nannya saja yang dirubah dengan bilangan. Sai-nya tetap jadi bilangan langsung sai. Sai di sini adalah umur maksudnya ya. Jadi kalau nansai umur berapa gitu. Jadi untuk bilangan itu harus dihafalkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kalimat tanya yang mengandung kalimat tanya dari umur ya. Jadi bilangan dulu umurnya berapa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bilangan umur. Apabila umurnya yaitu kelipatan 1 tahun, itu double S ya. Jadi harusnya kan misalnya bilangan 1 itu ichi ya. Ichi ya, ichi. Ditambah dengan sai. Harusnya kan ini adalah ichisai. Tapi pada pengecualian ini bukan ichisai tapi double S ya. Jadi isai seperti itu. Dan bilangan 8 atau umur 8 tahun ini isai ini artinya umur 1 tahun. Ya. Kemudian bilangan 8. 8 itu haji. Haji ditambah sai. Umur dan 8. Jadi di sini umurnya bukan ini ya, bukan haji sai, tapi yang benar ya, bukan haji sai. Bukan. Tapi yang benar double, yaitu di sini hasai. Jadi yang dibuang adalah ininya saja, ci-nya aja. Langsung double S sai. Jadi ini umur 8 tahun. Jadi setiap kelipatan 1 bilangan 8 itu double S. Jadi sehingga misalnya umurnya 28 tahun. Jadi 28 ya. Itu adalah 20 itu niju tambah haji tambah sai. Jadi bukan niju haji sai, bukan. Tapi langsung di sini karena ci-nya hilang, jadi langsung di sini niju sai. Seperti itu. Begitu juga kelipatan yang 1. Misalnya 31 tahun. 31 tahun yaitu 30 itu sang ju. 1 tahunnya itu ichi. Umurnya itu sai. Jadi bukan sang ju ichi sai, bukan. Tapi yang benar adalah pengucapannya
sang ju isai. Seperti itu. Jadi sahabat semuanya yang belum paham kata bilangan, itu silakan lihat pelajaran bahasa Jepang, belajar bilangan step 1 dari bilangan 0 sampai bilangan 100 di video Kang Nano channel sebelumnya. Nah, untuk menjawab di sini ada tadi anatawa o ikutsu desu ka? Anda umurnya berapa? Nah, tentunya karena anatawa di sini ya, tentu di sini saya itu watashi. Jadi watashi wa misalnya contoh, saya umurnya misalnya 48 tahun. 40 itu adalah yong ju 40 ya. 8-nya yaitu hasai. Tambahkan terakhirnya des. Watashi wa yongju double S hasai des. Umur saya 48 tahun. Seperti itu. Nah, yang lainnya juga sama menjawabnya. Ya, ano hito wa nansai desu ka? Orang itu umurnya berapa? Misalnya umurnya 50 tahun. 50 itu goju. Jadi jawab lagi, ano hito wa goju sai desu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan mengenai bagaimana caranya membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya oikutsu dan nansai. Pahami dulu pola kalimatnya atau bentuknya, pahami dulu kosakatanya, kemudian setelah kosakata paham, setelah bentuk kalimat bahasa Jepangnya paham, silakan diterapkan dalam bentuk latihan baik tulisan maupun percakapan. Ya, mudah-mudahan dengan kegigihan sahabat semuanya bisa cepat bisa bahasa Jepang. Sekian dulu pelajaran bahasa Jepang bersama Kang Nano. Ikuti terus tema-tema pembahasan bahasa Jepang dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.